Novel menikah saat SMA per 16. Bunga, biar aku antar ya pulang, ucap Bayu pada Bunga. Oke, balas Bunga dengan senyuman. Kamu mau ikut ke parkir atau tunggu di depan aja, tanya Bunga. Di depan aja deh, jawab Bunga. Oke, bye, ucap Bayu keluar kelas dan pergi ke parkiran. Di tempat meja ujung Boy memperhatikan mereka. Setelah kepergian Bayu, Boy menghampiri Bunga yang akan pergi keluar. Bunga, ucap Boy memegang lengan Bunga. Ucap Bunga. Pulang sama aku aja kali ini ya, ucap Boy. Tapi, please kali ini aja, potong Boy dengan memohon. Oke deh, gue hubungi Bayu dulu, ucap Bunga dan menelpon Bayu. Halo Bayu, maaf aku gak bisa pulang sama kamu. Aku udah ada janji sama Niki dan Dila. Maaf ya, kamu duluan aja pulang. Dah, yuk, ucap Bunga pada Boy yang masih berdiri. Udah, tanya Boy yang ternyata termenung karena mendengar Bunga berbohong sama Bayu. Udah, ayo, jawab Bunga dan pergi duluan ke parkir. Di perjalanan, Boy dan Bunga hanya saling diam. Bunga, kamu lapar? Tanya Boy. Entah kenapa tiba-tiba Boy pakai aku kamu. Bunga pun mengernyit. Lumayan, balas Bunga. Kita makan dulu yuk, ajak Boy. Boleh, jawab Bunga pendek. Setelah keluar dari mobil, mereka pun masuk ke kafe dengan jalan sejajar. Boy ingin berinisiatif untuk menggandeng tangan Bunga. Ucap Bunga terkejut setelah Bunga melihat tangannya digandeng karena dia juga gak terbiasa tangannya digandeng oleh laki-laki. Sorry, refleks, ucap Boy dan melepaskan tangan Bunga karena gak enak melihat ekspresi Bunga kayak gak suka. Bahas Bunga dan pergi duluan ke dalam. Saat sedang menunggu pesanan datang, mereka hanya diam dengan pikiran masing-masing. Kenapa kamu bohong tadi sama Bayu? Tanya Boy tiba-tiba. Maksudnya? Tanya Bunga balik. Iya, tadi kamu bilang ada janji sama Niki dan Dila, ucap Boy. Ya gak apa-apa. Lo jangan GR, gue cuma cari aman aja ngomong gitu, lanjut Bunga. Gue mau nanya, ucap Bunga. Apa? Balas Boy. Kenapa lo tiba-tiba nyuruh gue pulang dengan lo? Tanya Bunga. Sebenarnya aku cuma mau nebus kesalahan selama ini yang aku perbuat. Dan permisi, ini pesanannya, ucapan Boy terpotong. Terima kasih, ucap Bunga. Di sisi sudut lain, ada seseorang yang dari tadi memperhatikan si Boy. Itu Boy sama siapa ya? Gumam orang itu. Gue samperin ucap orang itu berjalan mendekati meja Boy dan Bunga. Boy, suara orang itu dan memeluk Boy. Erin, tanya Boy. Iya, ini gue, jawab orang yang bernama Erin itu. Dia adalah sahabat kecilnya Boy waktu TK. Kok bisa di sini? Tanya Boy sambil melepaskan pelukan Erin. Oh iya, kenalin ini teman gue Bunga, ucap Boy. Oh, nama lo Bunga, ucap Erin yang kayak tak suka dengan Bunga. Ucap Bunga. Bunga pun merasa risih karena kedatangan Erin yang tiba-tiba memeluk Boy. Boy, lo udah siap makan kan? Temenin gue makan dulu ya,
ucap Erin sambil menarik tangan Boy untuk ke mejanya tadi. Terus Bunga, gue udah siap makan, lo lanjutin aja. Potong Bunga dan pergi dari kafe itu. Bunga tunggu, panggil Boy tapi Bunga tidak menanggapinya. Boy juga gak enak dengan sahabat kecilnya. Apaan sih? Nyesel gue ikut pulang dengan dia, ucap Bunga kesal. Di kafe, Erin, ucap Boy sambil termenung meratapi nasibnya. Apa? Lo kenapa sih? Kayak orang gak ada isinya gitu, ucap Erin sambil memakan makanannya. Bunga tadi itu istri gue, ucap Boy datar. Batu Erin karena terkejut dengan ucapan Boy. Apa? Lo gak bercanda kan? Tanya Erin. Dibalas gelengan oleh Boy. Dan lo juga memperjauh hubungan gue lagi yang udah renggang, ucap Boy. Maksud lo? Tanya Erin. Tadi lo maksa-maksa gue, tarik-tarik gue. Gara-gara lo itu pasti dia marah tadi. Udah biarin dia pulang sendirian. Jelas Boy, tapi dengan wajah frustasi. Kenapa gue? Salah lo aja gak bilang ke gue. Seharusnya lo terus terang aja tadi. Kan gak gini, ucap Erin membela dirinya. Kalau gue bilang pasti dia marah. Karena kita komitmen gak boleh kasih tahu ke orang dulu. Karena kita masih sekolah, ucap Boy. Oh gitu, ucap Erin angguk-angguk. Terus gue harus gimana sekarang? Tanya Boy. Lo cinta sama dia? Tanya Erin. Bersambung.